Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada orang. Burung malam terbang tinggi. Cakep gitu loh, bro. Kayak anak-anak gaul. Burung malam terbang tinggi. Tidak setinggi burung elang. Yang jawab salam pagi ini, semoga rezekinya makin cemerlang. Coba kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beda loh. Memang itulah manusia ya. Segala sesuatunya ingin mendapatkan jalan. Moga-moga Ramadan ini ganjaran kita dapat. Tidak lain adalah juga di surga besok di akhirat sana. Amin. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitullah Himranto Sulman yang moga-moga beserta segenap jajaran pengurus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, alim ulama, asatidz wal asatidzah yang Allah muliakan, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'da. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan kita jalani. Ada yang sudah masuk hari kedua, ada yang baru mulai hari ini. Itu juga harus kita permasalahkan, karena sebenarnya Allah sudah lebih tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Betul. Maka kita berharap mudah-mudahan yang terjadi dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita pahami dengan apa yang Allah sampaikan pada ayat kedua surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, lalu Allah jadikan kehidupan. Tujuannya tak lain apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu akan diuji, kita semua akan diuji, siapa yang lebih baik amalnya. Jadi tidak perlu kita gelisah dengan apa yang kita jalani dalam hidup ini. Kemarin saya ceramah di Masjid Nur Islam Semaki. Baru tadi saya bersama beliau berbicara sedikit. Katanya awal Ramadan ditunggu-tunggu. Giliran pengajian kultur setelah subuh 5 menit sudah gelisah. Kenapa ini terjadi demikian? Rupanya ada hadis Nabi yang belum kita pahami. Benar. Biasanya ibu-ibu kalau ada ceramah, ustadznya nggak kelihatan, dia ikut ceramah sendiri. Ini nggak, insya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sampaikan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan di sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihatul abwabul jannah. Wa khaliqatul abwabun nar wa subiqatus syayatin." Datang bulan suci Ramadan, buka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan terbelenggu. Sudah pernah dengar hadis ini? Terus, ya toh Pak? Pernah nggak kita pikirkan hadis ini maksudnya apa? Kalau pintu Masjid Baitur Rahim dibuka supaya apa? Supaya kita bisa masuk, betul? Berapa kali Bapak dengarkan hadis ini? Setiap kali Ramadan, nanti setiap kali kultum, dari mulai hari pertama kadang sampai hari terakhir, hadis ini selalu dibacakan karena ustadznya beda-beda, betul? Dibukanya pintu surga bulan Ramadan, belum apa tuh Bu? Dibuka pintu surga untuk apa? Kalau dibuka pintu Masjid Baitur Rahim untuk masuk, betul? Bapak Ibu mau pilih masuk pintu Masjid Baitur Rahim apa masuk surga? Kenapa masih di sini? Pernah nggak kita bayangkan itu ke sana? Makanya hadis ini nggak bisa kita kaji dengan apa yang kita pahami sekedar makna. Makanya ada hadis yang menggunakan makna majas, ada hadis yang kias.
bukan arti yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak paham dan nggak mau bertanya, yang penting tahu artinya. Coba deh kalau Bapak mau tahu, buka itu ada hadis tanda orang bahagia. Di antaranya tanda orang bahagia itu dalam hadis Nabi, darul wasi'un. Dar artinya rumah, tempat, gedung. Wasi'un luas. Apa dalam pemahaman kita? Orang bahagia itu berarti sing sugih banyak harta, betul? Kenapa? Rumahnya gede, rumahnya luas, betul? Maka muncul pemahaman sini, makna darul wasi' artinya bukan rumah yang makna sebenarnya, tapi hati kita yang ada dalam diri ini. Kalau lapang, lapanglah hati kita, bahagialah rasanya. Makanya kalau lihat orang lain bahagia, itu bukan ditinjau daripada harta, tahta, apapun wanitanya. Kalau bilang istri pun oke bahagia, belum tentu ya Pak. Teman saya itu istrinya banyak pakai peci aja kemana-mana. Saya bilang, Bang Zul aja nggak pernah kalau pakai peci pada saat ceramah, tapi giliran sampai kok semenjak nikah ini pakai peci terus. Keren berarti ya, alhamdulillah berkah ya. Berkah apa nih Bang? Dibuka pecinya pun gundul. Kenapa? Mikir dia sampai semenjak tadi bertambah istrinya, judul aja dia pikirin. Kurang pangan sana, kurang pangan sini. Makanya kita lihat bahagia itu bergantung pada hati kita, betul? Maka orang yang bahagia kalau lihat orang bahagia tambah bahagia. Orang yang bahagia kalau lihat orang yang senang tambah bahagia. Orang yang bahagia kalau dia melihat segala sesuatu yang terjadi selalu dibawa dalam kebahagiaan. Maka ciri-ciri orang yang bahagia itu dia selalu bersyukur, betul? Makanya sekali kita dalam musibah, kalau kita bersyukur tetap bahagia. Yang jadi masalah ini kita waktu dapat nikmat lupa dengan Allah, waktu kita kesulitan baru gerusullah. Betul? Ayat 82 surat Al-Isra itu. Idza an'amna 'alal insani 'arada wa la bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia itu sifatnya, manakala datang nikmat kepadanya, dia malah menjauh dari Allah. A'rada wa la bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika dapat kesulitan, mulai dia berkeluh kesah. Banyak nggak Pak? Banyak. Sebelum jadi janji, sebelum ya Pak. Ada yang kemarin golek-golek kursi, sebelum dapat kursi, wah janji. Pakai ayat, segala ayat dibacakan biar nampak agamis. Selesai dapat kursinya, ayatnya pun hilang. Ya Allah. Makanya saya sekarang hidupnya nikmat. Kenapa? Saya berkali dengan menuju doa yang kita baca, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga beri hamba kebahagiaan di atas dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Benar-benar hamba takut azab neraka. Doa ini kita baca dan semua yang hadir di Masjid Baitur Rahim ini hafal semua itu doa, betul? Bukan kadang-kadang tidak memahami. Buktinya apa? Selesai doa terus ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, pangan tenan saiki kok tambah kere kan? Dia minta bahagia langsung Rasulullah. Ada enggak gitu? Kok yang pada jujur. Oke, sebentar. Saya kalau datang senyum-senyum kalau ceramah gini, saya dakwah itu memang tujuannya apa? Ngajak kebaikan, keluar dari pengajian penuh kebahagiaan. Ciri saya berceramah nggak suka nyindir sana sini. Bahkan saya sudah berjanji dan bersumpah sejak 2004 tidak berpartai politik sampai mati. Sampai mati loh Pak. Yang ingat sumpah itu cuma saya sendiri, teman-teman pada lupa loh. Makanya saya heran kalau politikus bersumpah kok enak banget gitu. Besok lali dia. Padahal terekam jejaknya dalam
video dalam apa segala rekamannya kan. Kita ngaji tujuannya apa? Membawa kebaikan. Saya takutnya kalau ceramah keasikan, nanti sampai lewat jamnya, mulailah niatnya untuk kebaikan, malah mulai ya Allah, Ustaznya sering tenang ya Allah, jam piro rampungnya ya Allah. Padahal pada saat pengajian kita tuh harusnya penuh kebahagiaan. Ini harus kita sepakati sampai jam berapa? Jenengan sebut langsung saya tutup jamnya. Kan? Kita ngaji kan sama-sama suka, seperti orang berdagang sama-sama ridho, betul? Ngaji saya sampai lama, bapak ibu bersuluk, saya nggak dapat fadilah dan manfaatnya. Kenapa? Gak ikhlas. Tapi kalau bapak ibu tantang saya sampai jam 7 siap. Kenapa siap? Kadang yang saya berdakwah sekarang, jangankan ceramah ini sampai jam 7, pekerjaan saja saya tinggalkan demi dakwah. Saya dulu dosen, saya dulu media suara, ajar saya kesehatan mental di Kendari di jalan di dekat Brimob itu, baratnya Brimob itu ada Pusdiklat dan Kadri. Saya pengajar kesehatan mental itu. Saya listen. Dan saya baru sadar, makanya saya buat kemarin dalam status saya, hidup ini hendaknya kita jalani dengan apa adanya. Karena apapun yang ada dalam hidup ini sudah ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai sana kajinya, tak ada lagi susahnya hidup. Baru doa itu yang tadi satu jagat kita baca, paham kita. Bahagia hidup di dunia ini. Kenapa? Karena hidup dunia ini bahagia, rasanya rasa surga. Orang lain sukses kita senang. Orang lain susah kita berusaha untuk berupaya membantunya. Sekalipun kita selalu bersyukur, alhamdulillah ternyata kita tidak orang yang paling susah. Masih ada orang yang lebih susah dari kita. Bahagia. Bukan bahagia karena ada yang lebih susah, tapi kita nggak boleh berkeluh kesah. Masih ada orang yang lebih sulit dari apa yang kita rasakan dalam sulit ini. Itulah nikmatnya doa sapu jagat.